Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrolin tentang dua produknya dari Airin. Satu produk ini tuh sudah sangat-sangat terkenal, ini sudah mulai tahun lalu. Banyak banget teman-temanku yang sudah pakai ini dan suka. Dan aku disuruh untuk nge-review, cuman baru sempet sekitar 2 bulan yang terakhir aku pakai produknya dari Airin ini. Ini adalah Hydrating Primer Toner yang berfungsi untuk hydrating dan moisturizing. Tapi nggak cuman ini, aku juga nyobain night creamnya. Ini untuk brightening. Ini adalah White Glow Night Cream. Nah, daripada berpanjang lebar, aku mau langsung pakai aja. Kebetulan malam ini aku pengen sesuatu yang simple aja, badanku lagi nggak seberapa nyaman, aku pengen segera istirahat, jadi aku pengen yang simple aja. Nah, kebetulan dua produk ini adalah satu produk yang simple, nggak neko-neko, cocok untuk hampir semua jenis kulitku. Selama 1 bulan lebih aku pakai ini, aku merasa bahwa dia versatile untuk kondisi apapun. Jadi makanya hari ini tuh tepat banget untuk aku pakai dua produk ini. Kemudian kita ngobrol sedikit deh, kenapa aku suka sama ini dan isinya apa aja. Jadi karena aku memang rada nggak seberapa enak badan, aku skip eksfoliasi, aku juga skip retinol. Pokoknya intinya aku nge-skip semua produk-produk yang bisa memicu kulitku itu kering. Karena biasanya kalau aku tuh lagi flu, lagi demam, kulitku tuh gampang banget jadi kering. Jadi fokusnya aku adalah dehidrasi. Kemudian kalau untuk pagi hari, fokusnya adalah di proteksi. Jadi ini kondisinya aku sudah selesai cleansing, dan tadi aku langsung pakai ini Hydrating Primer Essence ini segera setelah cleansing. Jadi setelah handukan gitu, masih kulitnya masih lembab, langsung aplikasikan ini. Tapi ini tuh nggak cuman bisa dipakai satu layer aja, bisa berlayer-layer. Pokoknya sampai kulit kalian itu jadi kenyang sama hydrating toner ini. Dan ini langsung dipakai aja. Ini aku lebih suka penggunaannya itu dengan tangan ya. Menurut aku sih lebih enak aja kalau pakai tangan. Aku sih merasa kalau penggunaan dengan tangan itu lebih enak sih ya dibandingin sama kapas. Karena kebetulan ini tuh teksturnya tuh agak sedikit kental ya. Bukan yang kental banget kayak gel gitu, enggak. Tapi juga bukan yang watery ke air. Ada sedikit kentalnya. Jadi ini lebih enak kalau digunakan dengan tangan. Aku kasih lagi deh, karena aku masih merasa kurang. Jadi ini layer ketiga. Nah, ini tuh menurut aku lembabnya medium ya. Bukan yang bener-bener kayak air yang masuk tidak meninggalkan apa-apa gitu, enggak juga. Tapi juga bukan tipikal yang tacky, yang lengket. Penyerapannya itu cepat. Dia cukup melembabkan di area permukaan, tapi nggak berlebihan. Nggak salah kalau ini tuh sangat-sangat direkomendasikan sama teman-temanku selama setahun terakhir ini. Memang teksturnya menurut aku oke banget sih. Dan ini tuh bisa banget dipakai untuk segala macam situasi. Dalam kondisi kulitku tuh lagi baik-baik aja, kemudian juga dalam kondisi kulitku tuh lagi kering dehidrasi, penyerapannya juga cepat banget, kemudian juga kondisi berminyak ini masih masuk-masuk aja. Buat malam hari nggak masalah berlayer-layer, buat pagi hari pun ini juga cukup ringan untuk kupakai bersama dengan bahan aktif yang lainnya dan tidak mengganggu fungsi dari sunscreen. Ini mau aku pakai sekali lagi deh, layer keempat ya. Nah, ini langsung diaplikasikan aja. Kalau pakai tangan kayak gini, pokoknya per layernya sampai meresap, kemudian dirasain apakah sudah cukup lembab atau belum. Kalau misalkan sudah cukup ya wes, stop. Kalau misalkan belum ya tambahin lagi gitu aja sih. Nah, ini tuh rasanya full humectant ya. Aku tidak menemukan rasa emollient atau berminyak sama sekali sih. Finishnya pun juga finish humectant ya, bukan yang berminyak gitu. Nah, ini aku sudah merasa oke untuk 4 layer. Aku tunggu sampai meresap dulu. Kita bahas ingredients listnya. Jadi kenapa ini tuh banyak orang yang suka? Menurut aku karena dia tuh simple ya. Jadi nggak neko-neko isinya itu. Aku lihat ingredients listnya, yang pertama adalah aqua, propanediol, sodium hyaluronat, penoksietanol, alobarbanesis leaf extract, butilen glikol, panna ginseng root extract, ethylhexylglycerin, disodium eta, santan gam. Udah cukup itu aja. Dan di atasnya penoksietanol. Jadi penoksietanol itu kan pengawetnya. Itu tuh maksimal di 1%. Di atasnya 1% itu cuman ada aqua, propanediol, sama sodium hyaluronat. Jadi memang nggak ada bahan macam-macam sih. Jadi simple banget, fungsinya adalah untuk melembabkan. Jadi makanya karena dia itu simple, menurut aku aman banget kalau misalkan kulit itu lagi bermasalah. Dan banyak banget teman-temanku yang bilang memang kalau kondisi mereka tuh lagi breakout, lagi mungkin cobain produk baru kemudian breakout, memang baliknya ke sini karena ini tuh bisa untuk melembabkan dalam kondisi kulitnya itu lagi bermasalah. Kemudian juga dari teksturnya itu tadi yang menurut aku tuh versatile ya, bisa dipakai untuk kondisi macam-macam lah. Kondisi baik-baik aja nggak masalah, kondisi kulit lagi kering, kondisi kulit lagi berminyak, atau mungkin lagi bermasalah yang bikin kulitnya tuh jadi kayak susah nyerap produk. Kalian tahu kalau kulit kalian itu lagi breakout, kadang-kadang kalian merasa kalau produk yang kalian templokin tuh kayak kurang masuk gitu kan ya. Nah, ini tuh kemarin juga aku sempat breakout, aku merasa kayak serum-serumku kurang bisa masuk. Nah, ini tuh penetrasinya oke banget. Jadi menurut aku toner ini tuh oke banget buat kalian yang kulitnya tuh sering banget bermasalah. Kalian butuh hydrator, kalian butuh hydrating toner yang simple, nggak neko-neko, yang bisa kalian mix and match dengan apapun. Nah, ini sih, ini adalah hydrating toner versatile yang pernah aku cobain, yang bisa aku rekomendasikan dengan harga affordable ya punya Airin ini. Dan ini kan kemasannya plastik ya, kemudian tutupnya juga plastik, jadi nggak khawatir kalau
kalau dibawa pergi-pergi. Jujur sebenarnya kalau aku sendiri sih kemasan plastik kayak gini tuh lebih aman. Karena kalau kemasannya kaca, walaupun memang dia terlihat lebih mewah ya, tapi kadang-kadang ya kita kan mungkin jatuh atau apa. Aku sih sebenarnya lebih suka pakai yang kemasannya plastik kayak gini. Kemudian juga kalau misalkan dibawa pergi-pergi, karena kebetulan akhir-akhir ini aku lumayan sering pergi-pergi, jadi aku butuh backup kalau kulitku bermasalah. Nah, ini bisa banget dibawa pergi-pergi. Kan itu tadi sih ya, kemasannya plastik jadi aman lah, gak gampang pecah. Kemudian juga ringan toh, jadi nggak membebani beban kita yang kalau kita pergi udah bawa koper banyak, disuruh untuk bawa skincare dengan kemasan gede, botolnya kaca, repot banget kan. Nah, ini gampang banget dibawa-bawa sih. Kemudian di dalamnya itu masih ada sealnya lagi sih, jadi nggak takut tumpah karena ini sudah ada tutupnya. Di dalamnya masih ada sealnya lagi, aman lah ya dibawa pergi-pergi. Kemudian kemarin juga banyak yang nanya, ini bisa dipakai buat CSM-an nggak? Kalau cuma sekadar CSM-an, ditaruh di kapas kemudian dikompresin, ini bisa banget dipakai buat di masker kosong kayak misalkan masker kapsul gitu. Ini juga bisa banget. Cuman kalau diaplikasikan biasa sebagai toner tapi dengan kapas, aku agak kurang suka karena produknya banyak nempel di kapasnya. Jadi kalau untuk pemakaian sebagai hydrating toner setelah pakai eksfoliasi sebelum pakai serum, aku lebih suka pakai tangan aja. Untuk beberapa kondisi seperti misalkan aku butuh ekstra hidrasi, terutama di apple zone ini atau di area jidat misalkan, kalau misalkan kulitku tuh lagi kering banget, bisa banget kok dipakai buat CSM-an. Nah, kemudian lanjut produk yang kedua, ini adalah night cream-nya. White Glow Night Cream. Jadi dia datang kemasan jar plastik kayak gini, di dalamnya itu ada lid-nya lagi, jadi produknya nggak belepotan ditutupnya. Cuma sayang ini nggak ada spatulanya, jadi aku harus pakai spatulaku sendiri untuk ambil produknya. Jadi aku ambil dulu segini, ditaruh di tangan. Jadi buat kalian yang mungkin follower Instagramku ya, satu hal yang paling kusukai dari krim ini adalah lembutnya. Ini smooth banget, lembut banget. Jadi seperti ini dan gampang juga diratakan. Untuk malam hari ini oke banget. Sebenarnya ya ini tuh aku lihat nggak ada bahan yang mungkin bermasalah kalau dipakai untuk siang hari. Aku juga pernah ngobrol juga sama pihak Airinnya, apakah memang ini tuh harus banget dipakai buat malam, apakah memang nggak boleh dipakai buat siang. Sebenarnya kalau dilihat dari bahannya nggak masalah dipakai buat siang, cuman karena memang teksturnya itu tuh rich, buat sebagian besar orang ini tuh teksturnya itu rich, jadi memang lebih nyaman dipakainya untuk malam hari. Ya karena memang ide awalnya didesain untuk malam hari gitu kan ya, makanya dibikin rich dan ngesil. Kalau untuk pagi hari mereka punya day creamnya yang memang lebih light, jadi lebih nyaman lah buat pemakaian pagi hari. Tapi kalau aku sendiri tentu saja, apakah ini ku pakai hanya malam hari? Tentu saja tidak. Aku kemarin juga coba buat pagi hari dan memang nggak masalah. Kalau menurut aku sendiri, di usia aku yang 35 ini, aku merasa kalau krim seperti ini masih bisa dipakai untuk pagi hari kalau aku. Tapi aku ngomongnya ini dengan kondisi kulitku yang sekarang yang sudah 35 tahun ya. Mungkin kalau aku bicara sebelum aku umur 30, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin aku bilang ini terlalu rich. Karena memang aku merasa kalau sekarang itu kondisi kulitku berubah sih. Dulu di mungkin 10 tahun yang lalu, ada beberapa produk yang aku bilang tuh nggak bisa dipakai karena saking pekatnya, saking richnya. Tapi sekarang tuh kayak, wah ini sebuah tekstur yang idaman ya, aku suka banget dengan tekstur se-rich ini gitu sih. Jadi seperti ini tuh tergantung persepsi masing-masing. Setiap orang berbeda-beda selera, berbeda kondisi kulit, berbeda juga dengan umur kan. Jadi kalau mungkin kalian kayak aku yang lebih suka moisturizer yang rich, bisa kok. Tapi kalau misalkan kalian merasa kalau ini tuh terlalu rich ya, buat malam aja. Paginya pakai yang buat day creamnya. Dan menurut aku sendiri ya, kalau dilihat dari komposisinya, sebenarnya ini adalah sebuah moisturizer yang simple sih ya. Cuman memang mereka menambahkan ada 3 bahan aktif untuk brightening yang bisa membantu untuk kulit kita itu menjadi lebih cerah, kemudian juga membantu untuk membuat noda bekas jerawat menjadi tersamarkan. Yang pertama ada niacinamide, itu tuh berfungsi untuk mencerahkan, kemudian juga bisa untuk membuat skin barrier kita menjadi lebih oke, macam-macam sih niacinamide itu fungsinya. Kemudian juga ada tranexamic acid, itu untuk mencerahkan, kemudian juga ada alpha-arbutin, itu juga untuk mencerahkan juga. Nah, menurut aku ini oke banget kalau kalian itu mau skip serum. Jadi pakainya itu kayak aku bener-bener simple kayak ini, cuma 2 produk aja. Hydrating tonernya dulu sampai bener-bener kulitnya itu super lembab, kemudian langsung di-seal dengan moisturizernya ini. Udah nggak perlu pakai serum terpisah. Udah ini aja cukup kalau aku ya. Nah, efeknya apa krim ini? Sebenarnya ini bakalan sangat personal ya. Karena kalian tahu ya, aku tuh pakai serum aja banyak gitu kan ya. Pakai retinol, vitamin C, niacinamide, kemudian alpha-arbutin, kemudian exfoliator gitu kan ya, macam-macam. Jadi selama ini aku memang pemakainya itu adalah tetap pakai serum-serumku yang lainnya, kemudian aku tambahkan ini. Nah, ini itu bisa menambahkan efek cerah dari produk-produkku yang lainnya. Jadi kalau misalkan nih, aku malam itu skip produk untuk brightening ya, aku skip vitamin C, aku skip niacinamide, aku skip alpha-arbutin,
Kemudian aku pakai krimnya ini, aku merasa kulitku tuh cerah. Tapi tetap sebelumnya aku pakai retinol sama exfoliator ya. Dua itu nggak bisa aku pisahkan. Nah, dengan penambahan krim ini tanpa aku pakai produk yang spesifik untuk brightening di malam hari, aku merasa kulitku tuh tetap cerah. Jadi menurut aku sih, efek cerahnya itu dapat kalau ini. Jadi dua produk ini, hydrating primer toner, kemudian sama night creamnya ini adalah solusi kalau kalian itu males berlayer-layer, pengen sesuatu yang simple aja, cukup toner sama moisturizer, tapi sudah cukup menghidrasi dan cukup untuk mencerahkan. Nah, pakainya cuma dua ini aja sih. Mungkin dalam kondisi kayak aku sekarang ya, yang lagi nggak enak badan, aku males pakai skincare berlayer-layer, pengen segera tidur, atau mungkin lagi bepergian, males bawa produk yang terlalu banyak. Nah, ini bisa banget dicoba sih ya. Atau ini juga bisa buat pemula sih ya, kalau aku ya, menurut aku ya. Terutama yang hydrating primer toner ini bisa banget sebagai basic. Aku selalu bilang kan ya, sebelum kalian itu pakai actives macam-macam, sebelum kalian itu skincarean macam-macam dengan berbagai macam serum, essence dan segala macam, kalian tuh harus nemu basicnya kan. Nah, ini bisa sebagai basic. Kemudian juga kalau lagi pas bermasalah, produk-produk susah nyerap, nah ini bisa membantu untuk memulihkan kondisi kulit kalian, membuat kulit kita itu lembab dengan produk yang simple. Nah, jadi tadi kita ngobrol sedikit ya tentang si dua produknya Irene ini. Semoga memberikan pencerahan buat teman-teman semua, terutama yang sudah ngeracunin aku selama 1 tahun ini. Dang Pak Den, dang dicoba ini yo. Nah, sekarang sudah aku cobain, aku suka banget sama ini. Sangat-sangat ku rekomendasikan buat kalian yang kulitnya gampang bermasalah atau buat pemula, cobain ini. Oke banget. Dan buat kalian yang pengen simple, pengen lembab plus mencerahkan satu produk aja, night creamnya ini. Jadi cukup sekian aja video singkat untuk hari ini. Aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih linknya seperti biasa di description box, mau cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!